Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semuanya ya. Oke. Ya, tolong itu mejanya dirapikan terlebih dahulu, diluruskan biar kelihatan rapi. Sampah-sampah yang ada di bawah itu tolong dipungut ya. Dipungut biar pembelajarannya jadi menyenangkan karena kelasnya jadi bersih. Oke. Ya, kalau sudah sekarang Ibu absen terlebih dahulu. Ini kelihatannya hari ini nihil ya, hadir semuanya ya. Oke, coba kemarin coba kemarin ini Nani. Nani kenapa kemarin nggak masuk Nani? Bu, kepala saya pusing. Oh, sakit ya. Ya, nggak apa-apa. Sekarang udah sehat kan ya? Ya, izinnya kan sudah saya titipkan, apa belum dicatatkan? Iya. Oh iya, oke. Oke, sekarang untuk mengawali pembelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Rahmi. Ayo Rahmi, coba dipimpin teman-temannya berdoa, biar pembelajarannya nanti bisa diterima dengan baik. Siap, Ya, Bu. silakan Rahmi. Ya, siap, Bu. Teman-teman, mari kita sebelum mulai belajar, kita membaca doa dulu. Kita baca Al-Fatihah ya, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih Rahmi. Ya, Bu. Selanjutnya ya kemarin kita sudah belajar tentang cara menghitung besarnya kalor ya dengan rumus Q sama dengan M kalikan C kalikan delta T atau disingkat menjadi Q macet. Ya, coba ada yang belum paham tentang materi tersebut? Q macet. Iya, biar mudah mengingat, Q sama dengan MC delta T, jadinya Q macet begitu ya, untuk memudahkan mengingat konsep tersebut ya. Untuk selanjutnya, ini materi yang masih berkaitan dengan kalor, yaitu tentang cara perpindahan kalor. Tujuannya nanti kalian mampu menganalisis cara-cara perpindahan kalor yang pertama, yaitu dengan cara konduksi. Ya, coba kita lihat di sini. Kalian suka main masak-masak ya? Suka masak-masak di rumah? Ya, ada panci tuh. Ini Ibu juga suka memegang panci nih. Kira-kira kalau dipegang gimana rasanya? Nah, pancinya kalau panas, panas. Nah, ini kalau di atas kompor seperti ini, panas ya. Nggak berani ya? Atau gimana cara memindahkan panci panas agar jauh dari kompor itu bagaimana? Ya, pakai jempel, Bu. Cara? Oh, pakai jempel. Ya, terbuat dari apa itu jempelnya? Kain, Bu. Oh, kain. Ya, ada yang pakai kertas mungkin? Ya, ada Bisa, yang pakai Bu. daun. Kalau pakai kain panas nggak rasanya? Enggak, Bu. Enggak ya? Iya, padahal pancinya panas, tapi kalau pakai kain jadinya nggak panas ya. Iya, betul. Kemudian selanjutnya ini kalau ada ceret yang gagangnya dari kayu, ini berani nggak megang? Oh, berani, Bu. Enggak panas. Oh, enggak panas ya. Padahal ceretnya panas enggak ini? Panas. Yang bagian bawah panas enggak? Panas ya. Panas. Iya. Kok enggak panas ya pegangannya ya? Ya, karena itu kan terbuat dari kayu, Bu. Oh, begitu ya. Jadi kayu enggak panas gitu nggih? Enggak, Bu. Iya, ya, oke. Tidak akan ikut panas, Bu. Ya. Iya, pinter-pinter muridnya Ibu ini, Jan. Pinter-pinter sekali. Oke, selanjutnya ini ada kartun. Mungkin kalian suka menonton film kartun, ini buatan Disney loh, animasi Disney. Judulnya Up. Ya, Up. Nah, ini ada Up ya. Bagus banget filmnya. Ada yang suka nonton ini? Film Up? Saya, Bu. Suka, Bu. Sama abang saya, Bu. Ini impian kita di masa lalu ya, masa kecil ya. Ada balon udara yang banyak, bisa membawa rumah kemana-mana. Ternyata bisa nggak kira-kira ya? Seandainya itu nyata terjadi gitu, bisa nggak ya? Tidak hanya terjadi di kartun gitu. Bisa, Bu. Bisa nggak? Bisa, banyak balonnya, Bu. Bisa. Oh iya. Oke, di dunia nyata biasanya pakainya kayak gini nggih, pakai balon udara yang besar ya. Nah, seperti ini. Bisa keliling dunia ini pakai balon udara. Ya kan ya? Kenapa kok bisa terbang? Ada
Ada udaranya, kok Bu. bisa terbang? Ada udaranya. udaranya. Ada udara. Iya, apakah semua udara ini nantinya mampu menerbangkan balon? Iya, Bu, iya. Oh iya. Tapi dibuat yang bagaimana kira-kira biar bisa terbang balonnya? Dipompa, diisi dengan udara itu, Bu, nanti bisa terbang. Oke, ya. Sehingga dari sini kalian sudah punya gambaran, pinter-pinter semuanya ya. Balonnya bisa terbang, pancinya panas, nanti kita bisa pakai cempal untuk mengambil. Nah, ini kaitannya sama perpindahan kalor ya. Yang pertama yaitu dengan cara konduksi yang tadi Ibu pegang panci panas itu ya. Kenapa kok pancinya jadi panas? Karena di sini ada perpindahan kalor melalui zat padat yang tanpa disertai dengan perpindahan partikelnya. Jadi dari api menuju ke panci, tapi tidak disertai dengan perpindahan partikelnya. Nah, zat-zat yang mampu menghantarkan mampu menghantarkan kalor dengan baik ini disebut sebagai konduktor. Antara lain kalau panci itu terbuatnya dari aluminium ya, dari besi. Ada yang zaman dulu itu yang kuning-kuning dari kuningan. Ini gampang panas. Sedangkan yang kedua tadi ceretnya ketika kita pegang itu tidak panas. Pegangannya kenapa? Karena memiliki zat yang tidak mampu menghantarkan kalor dengan baik. Ini kita sebut sebagai isolator. Selain tadi kayu, ada kain juga, plastik juga termasuk sebagai isolator. Nah, untuk yang balon udara, ini perpindahan kalor juga. Kenapa kok bisa naik ya balon udaranya? Karena ini disebut sebagai konveksi, yaitu perpindahan kalor dari satu zat disertai dengan perpindahan partikelnya yang terjadi pada fluida. Fluida itu meliputi zat cair dan juga udara. Jadi harus kita ingat bahwa kalor itu selalu berpindah dari suhu yang tinggi menuju ke suhu yang rendah. Nah, kalau dikasih pemanas ya, kalau dikasih api di dalam balon udara, maka udara yang ada di bawah jadi panas, akhirnya naik menuju ke atas, sehingga mampu menaikkan balon udara dengan beban yang ada di bawahnya. Ya, contoh yang lain yaitu terjadinya angin darat dan juga angin laut. Angin darat tahu ya anak-anak ya? Angin darat tahu nggak? Iya, yaitu bertiup dari mana ke mana? Dari darat ke laut, Bu. Oh iya, dari darat ke laut. Ya, itu anginnya ikut berpindah ya. Partikel molekul-molekul udaranya juga berpindah. Ya, molekul yang dari darat menuju ke laut. Itu makanya disebut sebagai konveksi. Karena disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Ya, kita sekarang lanjut ke LKPD ya. Tapi sebelum kalian melakukan eksperimen atau percobaan, ini sepertinya kalian kok agak-agak ngantuk. Itu yang di belakang ini ada Ririn. Ririn ngantuk gak Ririn? Ya, jangan ngantuk ya Ririn ya. Ya. Kemudian Kurnia ini masih semangat ya. Ririn suka makan. Iya, suka makan. Ya, coba sekarang ice breaking dulu yuk. Berdiri semuanya. Kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian bilang pagi, pagi, pagi gitu ya. Oke, sekarang berdiri dulu ya, regangkan badan. Ya, semangat pagi. Pagi ya, udah nggak ngantuk ya? Ya, udah nggak ngantuk. Oke, sip. Sekarang Ibu lanjut ke LKPD, tapi sebelumnya Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Silakan masing-masing kelompok pilih sendiri atau suka yang dipilihkan? Milih sendiri, Bu. Milih sendiri. Oke, kalau milih sendiri tapi jangan sama teman dekatnya ya, jangan sama teman sebangku ya, harus berbeda bangku ya. Silakan dipilih sendiri. Saya sama Rahmi, Bu. Oke ya, nggak apa-apa. Silakan. Yang lain sama siapa lagi? Satu kelompok ini jangan lebih dari 3 orang ya. Maksimal 3 anak saja, jangan 3 anak, jangan terlalu banyak. Oke. Nah, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya, silakan ini, coba diterima, dibaca, dilihat. Ya, untuk yang pertama ini kalian lihat, coba ada gambar ya, gambar. Ini ada gambar ya knalpot. Panas atau enggak kira-kira kalau mesinnya, apalagi mesinnya ini habis dibawa naik ke puncak Gunung Dieng ini.
jalannya terjal, Panas, Bu. Pernah, ngegas Bu. terus. Tangan saya terkena, Bu. Terkena Iya, itu itu jadinya knalpotnya Aduh. panas ya. Bahkan ada mobil yang sampai kemebul itu, mengeluarkan asap karena saking panasnya. Kok bisa panas ya? Dari mesin knalpotnya ikutan panas. Ini buktinya kalau kaki kita menyentuh knalpot tersebut, ini lecet ini. Siapa yang pernah punya pengalaman pribadi seperti ini nih? Kakinya Saya, Bu. menyentuh knalpot panas, rasanya gimana Nani? Ya sakit, Bu. Sampai melepuh di tangan itu. Sakit ya? Oh iya, rasanya nikmat gitu ya. Nikmat Oh, sekali iya, Bu. nyos gitu ya. Nikmat Iya, sakit. nyos gitu. Iya, nikmat sakit sekali. Iya. Nah, ini kenapa kok knalpot begitu panasnya ketika mesin dinyalakan semakin lama menjadi semakin panas, bahkan bisa sampai melukai kita nggih, sampai melepuh, tidak hanya luka bakar saja tapi sampai luka yang dalam seperti itu. Nah, ini kenapa kok seperti itu? Nah, ini kaitannya sama perpindahan kalor ya, perpindahan kalor. Ini coba nanti kalian renungkan kenapa knalpotnya jadi sangat panas sampai bisa membuat kaki kita melepuh apabila kesenggol. Ini nanti pakai percobaan. Silakan Ibu bagikan, ini ada sendok, ada stik kayu, lilin dan korek api. Silakan. Ini tak bagikan per kelompok, diambil ya. Satu-satu, Ya, Bu. jangan double-double ini. Siapa yang suka double ya? Ada Rohayati, jangan double ya, ambilnya satu ya. Enggak, Bu. Biasanya iya itu Rahayati tuh. Iya, Enggak kok. satu cukup ya, Rohayati ya. Nah, ini cara kerjanya kalian lihat ini. Ada nyalakan lilinnya, kemudian satu persatu dari sendok dan stiknya kalian taruh di atas lilin selama 1 menit aja. Dipegang coba ya, dipegang. Kalian akan merasakan perubahan suhu enggak pada stik kayu dan juga sendok tadi? Iya, Nah, Bu. 7 menit, mana rasanya ya? Coba kalau 7 menit masih kuat enggak? Masih kuat megang sendoknya tidak kalau 7 menit ini? Nah, Ya, kalau kalau nggak kuat pakai jangan sendok dipaksa kuat, loh Bu. ya. Nanti kepanasan jangan dipaksa, jangan sampai melukai. Nah, harus dilepaskan. Kalau udah nggak kuat, lepaskan saja. Ini nanti silakan kalian diskusikan pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Mengapa kok jadi panas? Mengapa kok tidak panas? Ini silakan kalian diskusikan. Kemudian selanjutnya dari percobaan tadi kalian coba simpulkan ya. Nanti kalian simpulkan. Oke, sekarang silakan kalian bekerja masing-masing kelompok, kerja sendiri-sendiri. Tidak boleh rame ya. Yang bekerja tangannya bukan mulutnya. Oke, silakan kerjakan. Bu, ini gimana caranya? Oke, caranya silakan kamu nyalakan lilinnya dulu. Oh ya. Nyalakan lilinnya. Kalau sudah, satu persatu ambil sendoknya dulu apa mau kayunya dulu? Ya, Bu. Taruh di atas lilin, di atas api, menyentuh api. Tahan selama 1 menit. Nah, kemudian kamu catat perubahannya, datanya di tabel. Setelah itu, tahan menjadi 7 menit. Kalau nggak kuat, lepaskan. Ya, jangan ditahan-tahan kalau nggak kuat. Bu. Ya, Rami itu gimana? malah mainan loh, Bu. Nggak mau ngerjakan. Siapa mainan? Aduh, Rami. Rami. Ya. Ah, sini praktikum sama Bu Guru aja kalau mau Iya, mainan Bu. terus. Iya, Bu. Ya, Bentar, Bu. kerjakan sendiri ya. Oh, iya, oke. Kalau sudah selesai, silakan siapa yang mau presentasi. Selesai kan ya? Anak-anak? Ya, Bu, Ya, sudah sudah. selesai? Ya, Bu. Oke, sudah selesai ya. Ini karena hari ini kita punya 2 praktikum. Nah, sekarang presentasikan terlebih dahulu. Coba punya Rahma, coba dipresentasikan hasilnya dari konduksi tadi, praktikum konduksi. Ya, Rahma kemana tuh? Oh, ada. Oh, Rahmanya lagi ke belakang ya? Oke, Bu ganti saja. Nani, ayo Nani, Ya, Bu. yang Tadi, konduksi. ya, sudah, Bu. Ya, langsung Ya. presentasi aja ya. Hasilnya Oke. saya peroleh seperti ini, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dan untuk selanjutnya, silakan kalau ada sanggahan atau pertanyaan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu yang bertanya ini punya Nani tadi sudah mempresentasikan bahwa Ya. sendok akan terasa panas, nggih. Kenapa di 7 menit kamu merasa kepanasan, Nani? Apa yang Ya, terjadi? Karena Pak dari api itu pindah ke sendok, Bu. Oh gitu, iya. Jadi semakin lama semakin panas ya? Iya, Ya. jadi
kalau demikian tangan kita udah nggak kuat nggih. Nah, Ya. ya, tidak semua suhu itu bisa diukur dengan tangan ya. Apalagi kalor ya, apalagi kalor. Kalau ngukur suhu kompor masa pakai tangan ya. Nah, iya itu konduksi pakai tangan nggak boleh, nanti melukai. Oke, selanjutnya dari percobaan tadi bisa ditarik suatu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu yang dimaksud dengan konduksi. Konduksi itu adalah perpindahan kalor tanpa disertai zat perantara. Partikel zat perantara. Ini biasanya terjadi pada zat-zat yang padat. Nih, zat padat. Kalau misalkan tangan kita bakar itu, Bu. Nah, itu konduksinya buat zat-zat padat yang bukan tangan yang tidak melukai kita ya. Iya, tadi belum langsung pakai. Kalau pakai tangan ini pakai cara yang ketiga Nani. Ada cara yang ketiga karena ada 3 macam perpindahan kalor, ada konduksi, konveksi ini selanjutnya yang nanti akan kita bahas dan radiasi juga selanjutnya akan kita bahas. Nah, begitu. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Tidak ada pertanyaan? Oke, berarti sudah cukup ya. Kemudian sudah mengetahui tentang apa itu konduksi ya. Konduksi yaitu perpindahan kalor tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Iya, pinter-pinter semuanya. Oke, hari ini untuk menguji apakah kalian memang sudah benar-benar menguasai tentang konduksi, Ibu kasih 2 pertanyaan saja, pertanyaan uraian. Silakan dikerjakan ya. Ini pertanyaannya. Kalau sudah selesai belum? Sudah, Bu. Oke, silakan dikumpulkan ke depan. Nanti Ibu koreksi, besok hasilnya Ibu umumkan. Yang mendapatkan nilai bagus, nanti tak kasih reward biar kalian tambah semangatnya. Oke, kita akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga bisa diterima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.